warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadine Zaki Ahmad, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teks biografi. Yang pertama adalah pengertian teks biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani. Bios artinya hidup dan grafin artinya tulisan. Sedangkan teks biografi adalah teks yang berisi riwayat hidup seseorang yang menyajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman hingga kisah sukses orang yang sedang diulas. Isi teks biografi berupa riwayat pendidikan, pandangan hidup tokoh, perjuangan, keberhasilan, keistimewaan, dan hal-hal yang bisa dicontoh dari tokoh. Oke, yang kedua adalah ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi terbagi menjadi 3. Yang pertama, harus membawa suatu informasi berdasarkan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Yang kedua, membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup seseorang tokoh untuk menyelesaikan masalah hingga pada akhir keberhasilan, sehingga bisa dijadikan sebagai teladan. Yang ketiga, memiliki struktur yang jelas meliputi orientasi, masalah atau peristiwa, hingga reorientasi. Oke, yang ketiga, fungsi teks biografi. Fungsi teks biografi sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama, menceritakan pengalaman hidup tokoh. Yang kedua, memiliki hikmah keteladanan dan kearifan tokoh yang dikisahkan. Yang ketiga, sarana refleksi pengalaman hidup tokoh. Yang keempat, mendokumentasikan sejarah. Yang kelima, menciptakan citra positif bagi tokoh yang diulas. Dan yang terakhir, melegitimasi kekuasaan dan pemikiran tokoh. Oke, selanjutnya adalah struktur teks biografi. Struktur teks biografi terbagi menjadi 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi berupa pengenalan atau pembuka yang berisi informasi dasar tentang seseorang tokoh. Misalnya, menginformasikan tentang nama, keluarga, tanggal lahir, dan informasi-informasi dasar lainnya yang diperlukan. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa adalah kejadian yang berisi satuan peristiwa atau kejadian yang pernah dialami, termasuk di dalamnya berisi tentang masalah yang pernah dihadapinya dalam tujuan serta cita-citanya. Hal-hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharumkan pernah dialami tokoh diuraikan dalam bagian ini. Yang terakhir ada reorientasi. Bagian ini berupa simpulan serta komentar dari penulis. Di bagian ini biasanya ditunjukkan hal-hal yang patut dicontoh dari seorang tokoh. Namun, bagian reorientasi ini bersifat opsional. Artinya boleh ada atau boleh juga tidak ada. Oke. Selanjutnya adalah analisa paragraf. Paragraf ini termasuk bagian orientasi, yaitu bagian yang mencerminkan informasi-informasi umum dari tokoh. Paragraf terakhir ini termasuk struktur bagian reorientasi, yang isinya berupa kesimpulan dan komentar dari penulis biografi. Oke, yang terakhir, pronomina. Banyak menggunakan pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebut nama tokoh atau panggilan tokoh. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Sinar Anugrah. Sinar Anugrah, saya persilahkan. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari Nadine tadi. Selanjutnya ada kata kerja tindakan. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan berbagai peristiwa atau perbuatan yang telah dilakukan oleh tokoh yang diulas. Adjektiva sering menggunakan kata adjektiva atau kata sifat untuk memberikan informasi secara rinci mengenai sifat-sifat tokoh. Kata kerja pasif banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Kata kerja mental menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Konjungsi, preposisi, dan nomina sering menggunakan kata sambung kata depan atau nomina yang berkenan dengan urutan waktu. Terima kasih, semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.